Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Damar Firdaus, mahasiswa Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Kaurau. Hari ini saya akan mereview platform pajak DigiPay untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, sebelum itu mari kita cari tahu kenapa sih pajak itu penting untuk negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara karena menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Terutama di Indonesia sendiri, lebih dari 70% APBN Indonesia berasal dari pajak. Sehingga tanpa pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program yang sudah dirancang. Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Selain itu, pajak juga dipakai untuk membiayai gaji pegawai negeri, subsidi, ataupun program bantuan sosial, hingga pertahanan dan keamanan negara. Dari sisi ekonomi sendiri, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengatur. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi, melindungi produk dalam negeri, atau mendorong investasi melalui insentif pajak. Dari sisi sosial, pajak menjadi bentuk gotong royong masyarakat terhadap setiap orang yang mampu membayar pajak turut berkontribusi bagi kepentingan bersama. Nah, dengan kata lain, pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga wujud partisipasi warga negara dalam membangun negeri. Nah, namun dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, peran pajak juga masuk dalam inovasi digital. Pemerintah menguatkan platform digital seperti DJP Online dan platform-platform digital lainnya yang sejenis, karena sebelumnya sistem administrasi pajak masih banyak dilakukan secara manual, yang menimbulkan berbagai masalah oleh manusia atau human error. Proses pelaporan dan pembayaran pajak dulu harus dilakukan langsung di kantor pajak, sehingga proses itu dapat menyita waktu, biaya, dan tenaga yang perlu dikeluarkan. Selain itu, sistem manual sering menimbulkan antrian yang sangat panjang, keterlambatan pelaporan, bahkan potensi kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan. Literasi masyarakat tentang pajak juga masih terbatas, sehingga banyak wajib pajak yang bingung dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya platform digital, pemerintah ingin menghadirkan solusi yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, dan meminimalisir human error.
Selain itu, sistem online juga membantu meningkatkan kepatuhan pajak karena masyarakat bisa melapor dan membayar pajak kapan saja dan tanpa harus datang ke kantor pajak. Nah, untuk platform yang saya pilih sendiri yaitu ada DigiPay Online untuk di-review. DigiPay Online adalah platform resmi milik Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan layanan perpajakan secara digital bagi wajib pajak di Indonesia. Melalui sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur penting seperti e-filing untuk pelaporan seperti tahunan maupun seperti masa, e-billing untuk membuat kode billing pembayaran pajak, serta e-form dan ISPT untuk pengisian serta pengunggahan dokumen pajak. Selain itu, DJPNN juga menampilkan informasi profil wajib pajak, riwayat pelaporan, dan status pembayaran yang memudahkan pengguna dalam memantau kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya platform ini, proses administrasi pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus mendatangi kantor pajak secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke webnya itu sendiri ya. Nah, di sini karena saya belum memiliki NPWP, saya sendiri karena untuk bisa login di sini, jelas yang kita harus mempunyai NPWP dan syarat untuk mempunyai NPWP juga kita harus sudah berpenghasilan. Tapi bagi kalian yang ingin daftar, kalian bisa daftar di sini. Nah, di registrasi akun ini, kalian akan mengisi data seperti NPWP, EFIN, serta kode keamanan yang sudah ada di sini. Oleh karena itu, saya akan ke halaman utamanya saja. Nah, website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memiliki tampilan sederhana dengan dominasi warna biru dan kuning sebagai identitas Kementerian Keuangan. Struktur halaman cukup jelas dengan menu utama yang terletak di bagian atas, konten utama di tengah, serta fitur tambahan di bagian bawah. Banner besar di bendera digunakan untuk menampilkan pengumuman penting, misalnya peringatan Hari Kemerdekaan atau informasi terbaru. Mengenai perpajakan, selain itu, website ini juga mendukung penggunaan berbahasa Indonesia dan Inggris sehingga bisa diakses oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional. Saat pertama kali kita membuka website DJP ini, audiens akan langsung melihat halaman utama yang di bagian tengah. Halaman ini sudah disusun berdasarkan kategori penggunaan pajak, sehingga lebih mudah dipahami baik untuk orang pribadi, badan instansi pemerintah, hingga pajak profesi seperti konsultan pajak. Tujuannya adalah agar setiap orang bisa langsung menuju informasi sesuai kebutuhan tanpa harus mencari terlalu jauh.
Selain fungsi utama, website DJP juga memiliki layanan interaktif seperti Tanya Fisco, yaitu chatbot yang dapat membantu wajib pajak mencari jawaban terkait masalah perpajakan. Ada juga fitur panduan layanan yang berisi petunjuk praktis untuk melakukan kewajiban pajak. Dengan adanya layanan tambahan ini, website DJP tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga sarana edukasi dan pendamping wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan. Di sini ya, kita bisa tanya tanya Fiska. Di sini kita juga bisa tanya-tanya tentang mengenai seputar pajak ya. Oke, kita akan coba ke menu budget. Nah, di sini berisi layanan dari informasi khusus untuk wajib pajak perusahaan atau organisasi. Misalnya terkait tata cara pelaporan, SPT badan, pembayaran pajak perusahaan, sampai regulasi yang berlaku untuk usaha. Jadi kalau ada audiens dari kalangan bisnis, menu inilah yang paling relevan untuk mereka. Nah, di sini juga terlihat ya, seperti syarat pendaftaran nomor pokok wajib pajak, syarat pendaftaran nomor pokok wajib pajak, perubahan data wajib pajak, dan lain-lain. Begitu juga ada di pembayaran, laporan, dan penghitungan. Selanjutnya ada menu orang pribadi. Di sini tersedia panduan untuk melaporkan SPT tahunan pribadi, cara membuat NPWP secara online, hingga informasi seputar hak dan kewajiban wajib pajak individu. Menu ini sangat cocok untuk mahasiswa, pekerja, atau masyarakat umum yang ingin belajar atau memulai patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Nah, sedangkan di menu instansi pemerintah sendiri, diperlihatkan menu instansi pemerintah ini lebih spesifik karena ditunjukkan kepada lembaga pemerintah yang juga memiliki kewajiban dalam urusan perpajakan, terutama terkait pemotongan dan pemungutan pajak. Jadi walaupun sifatnya bukan individu atau badan usaha biasa, instansi pemerintah tetap diatur dalam sistem pajak. Sini juga ada menu konsultan pajak dan PJAP ya. Nah, di sini di profil kita bisa menemukan berbagai fitur seperti overview, visi misi, tugas dan fungsi, logo DJP, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita bisa lihat visi misi dari DJP sendiri, yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, dan inklusif dan berkeadilan. Misinya juga di sini bisa kita lihat ada 3 poin utama dan tujuannya juga ada 3 poin. Kalian bisa baca di sini ya. Dari pembahasan kita sejauh ini, jujur masih banyak sekali kelemahan dari website ini. Meskipun fungsional, website ini masih memiliki beberapa kekurangan. Tampilan
tampilan informasi yang cenderung diisi oleh banyak sekali teks yang seharusnya nggak perlu ya. Jadi terlalu monoton, sehingga bisa membuat masyarakat atau audiens yang mengakses web tersebut atau aplikasi ini bingung dan rumit untuk memahami dari website ini. Selain itu, kecepatan akses seringkali bergantung pada traffic, sehingga tidak terlalu stabil. Website ini juga masih memiliki kurang penampilan elemen visual atau infografis yang lebih sederhana dan menarik untuk kemudahan pemahaman masyarakat umum. Jadi, masih banyak banget kekurangan dari website ini. Semoga ke depannya kita bisa lihat website ini lebih berkembang lagi ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke kesimpulan dan solusi. Secara keseluruhan, website DJP merupakan portal utama perpajakan Indonesia yang menyediakan informasi, regulasi, dan akses layanan online dalam satu platform. Website ini sangat membantu masyarakat untuk mengakses aturan, melakukan pelaporan, maupun pembayaran pajak secara digital. Meskipun tampilan dan penyajian informasi masih dapat ditingkatkan, DJP tetap menjadi sumber yang resmi, lengkap, dan efisien dalam mendukung transparansi serta pelayaran perpajakan Indonesia. Meskipun sudah cukup lengkap, DJP masih bisa ditingkatkan efektivitasnya dan kenyamanannya melalui beberapa solusi, yaitu peningkatan user experience atau UX. Tampilannya lebih dibuat bisa dibuat lebih sederhana, navigasi lebih intuitif, serta menambah fitur chatbot interaktif agar pengguna cepat mendapatkan jawaban atas pertanyaan dasar. Integrasi yang kedua, integrasi dengan aplikasi mobile memperkuat koneksi dengan aplikasi resmi seperti DJP Online dan M-Pajak, sehingga fitur web bisa lebih mudah diakses dalam versi seluler. Yang ketiga, pemutakhiran informasi lebih cepat. Yang keempat, edukasi yang lebih interaktif. Yang kelima, ketersediaan multibahasa yang lebih luas. Dan yang terakhir, optimasi aksesibilitas. Yang, yang menyajikan fitur ramah disabilitas seperti screen reader, support, atau pengaturan kontras warna agar bisa digunakan oleh semua kalangan. Oke, sekian penjelasan saya melalui terkait review aplikasi atau web DJP online. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.